Pemerintah Indonesia itu telah meluncurkan program makan bergizi gratis pada 6 Januari dengan tujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting. Gue nggak bakal bahas lebih lanjut gitu tentang program ini, tapi yang pengen gue bahas adalah apakah emang nutrisi itu ada hubungannya dengan kebodohan anak zaman sekarang atau kebodohan kita. Nah, maka dari itu mari kita bahas dari berbagai macam ilmu yang tentu saja valid banget. Oleh karena itu silahkan subscribe channel ini untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Udah subscribe kan? Jadi langsung saja. Gimana nutrisi itu mempengaruhi otak dan fungsi kognitif? Akhir-akhir ini lu pernah ngerasa gampang lupa nggak? Susah fokus? Atau bahkan merasa semakin bodoh gitu tanpa alasan yang jelas? Kayak ini bukan sepenuhnya salah lu, meskipun ya lu sendiri sih. Tapi coba pikirkan ini, apa yang kamu makan hari ini gitu? Apa otakmu itu benar-benar mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk berpikir jernih? Sekarang kita bakal bahas secara ilmiah. Otak, organ paling rakus energi, tapi paling diabaikan. Otak manusia itu hanya menyumbang 2% dari berat badan, tapi mengonsumsi 20% dari total energi tubuh gitu. Ini bisa kalian cek sendiri gitu, bukan asal ucapan gua doang. Artinya, otak itu butuh bahan bakar yang tepat, dan kalau salah asupan, performanya itu bakal turun drastis. Sekarang coba kita bayangkan nih, masa lu ngebayangin nih? Gak bisa, bisa dong ngebayangkan. Kalau kamu itu lagi ngisi mobil sport dengan bensin murahan, bisa jadi mesinnya malah rusak kan? Nah, otak kita itu sama seperti itu. Tapi anak zaman sekarang malah sering isi otaknya dengan bensin murah seperti junk food, gula berlebihan, dan minuman bersoda. Akibatnya gampang lelah mental, kurang zat besi, dan vitamin B12 itu bikin otak kita bisa kekurangan oksigen. Hal ini menyebabkan kelelahan kognitif, kemudian sulit fokus dan gampang terdistraksi. Kelebihan gula itu menyebabkan naik turunnya kadar insulin yang bisa membuat otak sulit mempertahankan konsentrasi dan daya ingat itu menurun. Kurangnya omega 3 itu menyebabkan penurunan neuroplastisitas otak yang berhubungan dengan memori dan kemampuan belajar. Nutrisi yang mempengaruhi fungsi otak itu adalah omega 3, DHA dan EPA, bahan baku kecerdasan. DHA itu adalah 60% dari total lemak di otak. Tanpa ini, komunikasi antar neuron itu jadi lebih lambat. Nah, studi di Frontiers in Aging Neuroscience itu menunjukkan bahwa orang dengan kadar DHA rendah itu memiliki performa kognitif yang lebih buruk. Nah, sumber terbaiknya ikan salmon, sarden, dan lain-lain. Tapi yang paling utama apa? Yang paling mudah kita dapetin telur gitu. Makanya banyak makan telur. Kedua, vitamin B12 dan zat besi. Oksigen untuk otak. Tanpa cukup oksigen, otak itu nggak bisa bekerja dengan optimal. Kurang zat besi itu bisa menyebabkan brain fog dan menurunkan kecepatan berpikir. Sumber terbaiknya itu adalah daging merah, hati sapi, tumbuhan-tumbuhan hijau. Coba belajar untuk makan hal itu. Kemudian protein dan asam amino. Fondasi neurotransmitter. Neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin itu berasal dari asam amino. Nah, jika kurang, otak itu bisa mengalami gangguan kognitif dan emosi. Sumber terbaiknya itu adalah ayam, telur, tahu, tempe. Banyakin makan protein. Nah, antioksidan yang terakhir vitamin C dan E, pelindung otak dari penuaan dini. Radikal bebas itu bisa merusak sel-sel otak dan mempercepat penuaan kognitif. Sumber terbaiknya itu adalah buah beri atau kacang-kacangan, sayuran hijau. Kenapa anak zaman sekarang itu lebih rentan gitu jadi bodoh? Yang pertama ya gaya hidup serba instan. Dulu makanan diolah dari bahan alami. Sekarang mayoritas anak muda itu lebih sering makan Indomie, fast food, snack kemasan yang hampir nggak memiliki nutrisi untuk otak gitu. Ketergantungan pada gula dan instant gratification. Anak muda itu sekarang rata-rata mengonsumsi 2 kali lipat dari batas aman asupan gula harian. Ini menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang jangka panjang dan meningkatkan risiko gangguan mental. Nah, kurangnya edukasi nutrisi. Kebanyakan orang itu fokus pada diet untuk kurus, kan diet untuk otak. Padahal kecerdasan itu juga dibangun dari pola makan yang benar. Sekarang pertanyaannya, apakah lu masih mau terus merusak otak lu dengan makanan yang salah? Jika lu ngerasa semakin sulit berpikir jernih, gampang lupa, dan cepat lelah, coba cek lagi nih makanan yang lu konsumsi sehari-hari. Otak lu itu butuh nutrisi, bukan cuma kalori kosong. Jadi mulai sekarang, coba cari bahan terbaik ya, bahan bakar terbaik untuk otak kita. Nah, sekarang gimana gaya hidup itu mempengaruhi
mempengaruhi fungsi kognitif dan kecerdasan gitu, yang ngebuat kita nggak jadi bodoh. Kenapa banyak orang zaman sekarang itu makin lemot, makin terdistraksi dan sulit berpikir kritis? Bukan cuma soal makanan, gaya hidup lu itu juga menentukan apakah otakmu itu berkembang atau justru menurun. Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Berapa lama lu nge-scroll TikTok hari ini? Coba lu tulis di komentar. Berapa jam lu itu duduk tanpa gerak? Berapa kali lu itu berpikir? Berapa kali lu itu benar-benar membaca buku dan berpikir mendalam? Jika jawabannya itu lebih ke arah malas, distraksi, dan konsumsi konten instan, maka otak lu itu mungkin udah mulai ngalami yang namanya kemunduran. Kurangnya aktivitas fisik sama dengan otak yang lemot. Banyak orang itu nggak sadar kalau otak manusia itu berkembang karena gerakan. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa olahraga teratur itu meningkatkan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk terus belajar dan beradaptasi. Aktivitas fisik itu merangsang produksi BDNF, yaitu Brain Derived Neurotrophic Factor, protein yang ngebantu pertumbuhan dan perbaikan sel otak. Orang yang duduk lebih dari 8 jam sehari tanpa aktivitas fisik itu memiliki volume otak yang lebih kecil, terutama di bagian hipokampus, yaitu pusat memori dan pembelajaran. Tapi coba lihat gaya hidup anak muda zaman sekarang. Duduk berjam-jam dengan layar tanpa gerak, lebih banyak mengonsumsi konten daripada berpikir aktif, jarang olahraga, jarang keluar rumah. Hasilnya mudah lelah, sulit fokus, dan gampang lupa. Makin tua, makin besar resiko terkena demensia dan penurunan daya ingat. Yang kedua, screen time berlebihan. Kemampuan fokus hancur. Pernah lu ngerasa sulit itu membaca satu artikel tanpa terganggu notifikasi, atau merasa sulit menyelesaikan satu tugas tanpa membuka HP? Ini bukan sekedar kebiasaan buruk, ini perubahan struktural cuy di otak. Penelitian dari University of California itu menemukan bahwa screen time yang berlebihan itu menurunkan volume materi putih di otak, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas koneksi antar neuron. Terlalu banyak konsumsi konten pendek itu membuat otak lebih suka dopamin hit instan, sehingga menurunkan kemampuan berpikir yang mendalam dan fokus dalam jangka panjang. Rata-rata attention span manusia itu menurun cuy, dari 12 detik kemudian menjadi hanya 8 detik tahun 2021, lebih pendek dari ikan mas, Microsoft Research. Nah, otak yang terus-menerus terdistraksi seperti ini jadi kehilangan kemampuannya untuk berpikir kritis, mengingat informasi jangka panjang, memecahkan masalah secara kompleks. Kemudian kurang tidur, otak rusak secara perlahan. Banyak orang menganggap tidur ini sepele, padahal ini adalah fase di mana otak benar-benar dibersihkan dan diperbaiki. Tidur kurang dari 6 jam per malam itu meningkatkan kadar beta amyloid di otak, yaitu protein yang berhubungan dengan Alzheimer. Studi dari National Institute of Health menunjukkan bahwa saat tidur otak itu ngebuang racun melalui sistem gigmatik. Nah, kalau kamu kurang tidur, racun itu numpuk dan menyebabkan apa? Menyebabkan brain fog dan penurunan daya ingat. Kurang tidur loh ya, selama 5 hari berturut-turut itu bisa menurunkan fungsi kognitif, sama kayak orang lagi mabuk gitu, kayak mabuk alkohol gitu. Jadi orang yang kurang tidur itu bisa-bisa high gitu, bisa-bisa halu. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang tidur larut karena nge-scroll media sosial gitu. Pola tidur itu kacau karena nonton Netflix, main game, dan kualitas tidur itu hancur karena paparan dari blue light cahaya HP sebelum tidur. Akibatnya gampang lupa dan sulit belajar hal baru. Mood kita tuh buruk, lebih gampang stres dan cemas, dan kreativitas menurun drastis. Otak kita itu adalah organ paling canggih di tubuh kita juga. Tapi jika gaya hidup kita itu terus-menerus menghancurkannya, maka jangan heran kalau makin banyak orang bodoh sekarang. Jadi pertanyaannya gimana? Apakah lu masih ingin ngancurin otak lu dengan gaya hidup yang salah? Nah, jika lu ngerasa makin sulit berkonsentrasi, makin malas berpikir, dan makin gak produktif, mungkin udah waktunya gitu untuk lu ngubah gaya hidup. Mulai sekarang, kurangi screen time dan latih otak untuk berpikir mendalam gitu. Gerakkan tubuh lu setiap hari agar otak lu tuh aktif. Prioritaskan tidur berkualitas agar otak itu bisa berfungsi dengan optimal. Kamu itu punya otak untuk seumur hidup, jangan sampai lu merusaknya dengan kebiasaan yang buruk. Kemudian gimana nih cara memperbaiki fungsi kognitif agar nggak jadi bodoh?
Cara singkatnya gampang sebenarnya. Yang pertama itu adalah asupan nutrisi yang seimbang. Nutrisi itu memainkan peran besar juga dalam otak ya. Jadi yang paling utama lu perbaiki nutrisi dulu lah. Jangan kebanyakan makan junk food itu lumayan mahal juga loh kadang-kadang. Kalau lu pikir-pikir, coba lu mulai masak sendiri gitu, atau ya makan makanan yang dimasak oleh orang tua lu, masak telur gitu, ikan dan lain-lain. Kemudian tidur yang cukup gitu. National Sleep Foundation itu menegaskan ya bahwa tidur berkualitas itu 7-9 jam per malam. Sangat penting cuy untuk proses konsolidasi memori dan pembersihan racun di otak. Kurang tidur itu bisa menyebabkan penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir lu. Kemudian olahraga teratur. Tadi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan aliran darah ke otak yang membantu memperbaiki kemampuan memori dan fokus. Bahkan hanya 30 menit aja per hari itu udah cukup untuk meningkatkan fungsi kognitif secara signifikan. Dan yang terakhir, latihan mental. Jangan biarkan otak lu malas. Latihan mental nih seperti bermain teka-teki, membaca buku, atau belajar hal baru itu bisa memperbaiki neuroplastisitas otak. Nah, semua hal yang gua kasih tahu di video ini itu berdasarkan penelitian cuy. Penelitian yang ada di dunia ini yang udah diteliti oleh orang-orang yang lebih pintar dari kita. Jadi nggak ada alasan cuy untuk membiarkan otak kita semakin hari semakin bodoh. Lakukan hal-hal ini mulai hari ini, jangan besok ya. Masa hari ini lu membiarkan diri lu jadi bodoh aja? Dan rasakan perbedaannya. Ingat cuy, otak kita itu butuh perawatan. Layaknya tubuh lu, layaknya muka lu itu skincare gitu. Jadi kasih nutrisi, kasih tidur yang cukup, dan tantang otak kita untuk terus berkembang. Nah, coba lu tuliskan di komentar gitu, kenapa lu bisa bodoh. And see you on top. Bye bye.